jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan senang sekali nih banyak jamaah yang baru bergabung. Nah, tema kita pagi hari ini jamaah, rezeki spesial yang tak dimiliki semua orang. Tadi sudah dibahas 5 nih rezeki spesial yang tidak dimiliki semua orang. Aku ingetin lagi ya. Yang pertama itu rezeki spesial berupa akhlak mulia. Yang kedua rezeki spesial berupa sifat sabar. Yang ketiga rezeki spesial berupa firasat tajam. Keempat rezeki spesial berupa sifat pemaaf. Dan yang kelima rezeki spesial berupa sifat tawadu. Masya Allah. Masya Allah. Nih, kalau gitu aku mau langsung aja nih. Aku mau nanya sama Ustadz Syam yang tadi yang ke-6. Siap, apa tuh? Tadi kan gak mau dijawab, katanya disuruh nyiapin catatan. Ini udah pada nyiapin catatan jamaah nih. Iya pelan-pelan dong. Oke. Jadi kasih kesempatan buat nyatet, buat ngafalin, buat ngamalin. Insya Kalau Allah. gitu langsung yang ke-6 ya. Baik. Silakan Ustadz Syam. Lanjut kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Ustadz Maulana, Habib, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki spesial yang selanjutnya setelah kita belajar untuk rendah hati, berakhlak mulia, bersabar, kemudian yang namanya kita tawadu, ada juga firasat yang menjadi rezeki spesial. Maka ada lagi rezeki selanjutnya, yaitu sesuatu yang tidak boleh lepas dari kita dalam keseharian kita. Yakni Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk hatinya dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki spesial yang tidak semua orang memilikinya adalah hati yang khusyuk. Salat yang khusyuk itu hanya satu di antara hati yang khusyuk. Jadi khusyuk itu tidak selalu diidentikan dengan salat. Ya, walaupun ketika sholat itu kita memang harus untuk khusyuk, tapi tidak menjadi rukun gitu. Namun hari-hari kita, detik-detik yang kita lalui ini buat teman-teman sekalian, itu memang harus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah kehadiran hati. Menurut Imam Al-Ghazali, hadirnya hati ketika melakukan sesuatu. Jadi kalau hati selalu yang memimpin diri kita untuk melakukan sesuatu itu kan jadi baik. Ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan sambungan ayatnya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hatinya enggak khusyuk itu karena telah turun Al-Quran kepadanya, telah turun kitab kepadanya, namun mereka melalaikannya dalam waktu yang panjang sehingga faqasat qulubuhum, menjadi keras hatinya. Jadi yang pertama, ciri khusyuk itu adalah selalu kehadiran hati, hadirnya hati dalam melakukan sesuatu, utamanya dalam sholat. Menjalani kehidupan pun begitu, bekerja dengan khusyuk. Bagaimana caranya bekerja dengan khusyuk? Menghadirkan hati ketika bekerja. Bukankah seorang orang tua yang mungkin secara fisik capek, mungkin secara rasional capek bekerjanya, ya pergi pagi pulang pagi, namun mereka senang ketika melihat wajah anaknya. Mereka senang karena dia berpikir ini saya melakukannya untuk anak-anak, untuk pasangan. Maka subhanallah, apalagi mungkin teman-teman milenial yang bekerja untuk membangkitkan ekonomi keluarga juga. Maka subhanallah, menghadirkan hati dalam setiap hari-hari kita. Yang kedua, adanya pengetahuan makna. Kata Imam Al-Ghazali, tafahum. Ada memahami makna apa yang kita lakukan. Termasuk dalam sholat, memahami makna bacaan. Termasuk dalam ibadah yang lain, memahami apa itu puasa. Memahami makna kurban. Apa itu kurban? Oh, kurban itu ternyata bentuk bagaimana apa yang telah Allah berikan kepada saya. Kalau Allah minta ya saya kasih. Bagaimana Nabi Ibrahim mengeluarkan hartanya. Bahkan Nabi Ibrahim rela untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam ketika Allah yang minta. Jadi apa yang Allah minta saya kasih. Makna khusyuk, faham apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah ta'zim. Jadi kita takut kepada Allah bukan karena Allah menyiksa, tapi karena menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak berani ketemu dengan Bapak Presiden dalam keadaan lusuh. Kita enggak berani kita bertemu dengan para pejabat misalnya atau para ulama ya, bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan kotor, enggak berani kita. Jadi takutnya itu bukan menjauh dari Rasulullah, tapi mendekat. Takutnya kepada Allah karena hormati Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menghadirkan hatinya, sehingga khusyuk dirinya. Maka subhanallah, khusyuk itu bisa dalam berbagai aspek, bukan hanya dalam hal sholat saja, dalam hal berinteraksi, dalam hal yang namanya dia
bersosialisasi, dia tetap untuk mengedepankan hati yang khusyuk. Kenapa? Hati yang khusyuk itu adalah hati yang faham apa yang mereka lakukan, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata Imam Al-Ghazali ada raja. Raja itu penuh pengharapan kepada Allah, dan juga ada al-haya. Apa itu haya? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menjalani hari-harinya malu kepada Allah, menghormati Allah, memuliakan Allah, itulah hati yang khusyuk. Masya Allah, berarti yang keenam hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk, dan gak semua orang mempunyainya. Nah, itu kita belajar pagi hari ini jamaah. Betul. Jazakallah khair Ustaz ya, Masya Allah. Jamaah, aku ada tayangan lagi loh. Viral nih, pengemudi ojol pulangkan uang penumpang melalui sebuah surat. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Peristiwa tersebut berawal dari seorang perempuan yang dipesankan ojek online oleh sang suami. Saat ditanya, driver ojol tersebut mengatakan bahwa pesanan antar jemput itu belum dibayar menggunakan OVO, sehingga wanita tersebut membayar dengan uang cash. Namun sesampainya wanita tersebut di kantor, sang suami mengatakan bahwa ongkos ojek daring tersebut sudah dibayar secara non-tunai. Malamnya saat ia sampai rumah, ia menemukan surat beserta sejumlah uang di bawah pintu. Ternyata surat dan uang tersebut dari driver ojek online yang mengantarnya tadi pagi. Dalam suratnya, driver ojol menyampaikan permintaan maaf. Ia juga membalikan uang sebesar Rp35.000. Dikutip dari tribunnews.com Rabu 8 Juli 2020, kejadian tersebut terjadi pada Rabu 1 Juli 2020. Ia mengatakan saat tahu ternyata sang suami sudah membayar perjalanan tersebut secara non-tunai, wanita itu sempat berpikir bahwa driver ojol itu curang dan tidak jujur. Namun ia memilih untuk berprasangka baik dan tetap memberikan penilaian yang baik. Begitu ia dan suami menemukan surat tersebut di bawah pintu rumahnya, ia langsung memberikan penilaian bintang 5 kepada sang driver. Wanita itu berpesan agar driver ojol tersebut tetap jadi jujur dan baik supaya menginspirasi banyak orang. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Tapi jamaah pasti mikir nih, ini kira-kira ada hubungannya apa nih tayangan ini dengan rezeki spesial yang tidak dimiliki setiap orang nih Ustaz Maulana nih. Katanya bisa memiliki salah satu sifat Rasulullah. Oke. Apa itu Ustaz Maulana? Asidik. Asidik. Iya. Masya Allah. Kita mulai ya. Mohon penjelasan Ustaz Maulana, karena saya silakan. ditanya. Iya dong, Ustaz Maulana dong. Habib, izin. Sesam. betul. Nah tadi langsung praktek itu. Ah, gimana tuh? Itu langsung praktek. Ah. Ketika dia jujur, Iya. langsung dapat bintang 5. Oh iya, langsung. Berarti langsung dipraktekkan. Maka ada rezeki spesial yang kita dapat. Ketika kita melakukan hal ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan rezeki spesial. Apa itu? Ketika kita melakukan sifat as-siddiq atau jujur. Namun harus saya jelasin dulu nih. Masalah jujur kan ada beberapa sebenarnya. Ada jujur dalam berniat. Gimana kita menerapkan apa yang ada pada niat kita di hati kita. Harus mohon maaf karena hati itu yang awasi adalah Allah. Tapi apa yang keluar ucapan kita akan diawasi para malaikat. Dan apa yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Makanya sudah dicatat, makanya hati-hati. Makanya niat itu dihadirkan tadi bagus, ada khusyuk dan sebagainya. Itu memurnikan. Makanya niatnya karena Allah. Ketika kita karena Allah aman hidup ini. Tidak ada beban. Maka jujur yang pertama adalah jujur dalam berniat. Kemudian jujur dalam ucapan. Hati-hati kalam kita ucapan ini dicatat. Nanti akan dipertanggungjawabkan apa ucapanmu dari setiap kata-kata yang kita ucapkan. Makanya jujurlah dan jangan sampai ada namanya, saya pinjam kata-kata ini, jangan ada dusta. Di antara kita. Ya itu, biar aja. Oke, Masa lanjutin dilanjutin. ya. Ya. Jujurlah dalam berucap, pelan-pelan, hati-hati. Kalau binatang yang diikat apanya? Talinya. Talinya. Tapi kalau manusia yang diikat apa? Kata-katanya, ucapannya. Maka jujur ini hati-hati. Sekali Anda berbohong akan berbohong selamanya. Maka tidak akan bisa dipercaya. Auzubillah. Kepercayaan itu bagikan keperawanan. Sekali rusaklah sudah. Makanya susah juga doanya dikabulkan orang yang tidak jujur itu. Ya. Makanya ketika kita jujur dalam ucapan, insya Allah rezeki akan, aku lebih belanja di situ aja deh. Kenapa? Dia orangnya jujur. Ya. Sekian banyak orang penjual pasti Anda didatangi. Jujur dalam kemauan, apa tuh penerapan aktivitas dalam perbuatan kita. Apa yang kita inginkan harus jujur.
Dan ada lagi, karena ini waktu, jujur dalam menepati janji. Jual beli, akad dan sebagainya itu jujur. Jadi tadi terima kasih banyak driver ojol tadi luar biasa memberikan pembelajaran yang luar biasa buat kita. Bahwa dalam hal ini mungkin kita berkata kecil atau apa, tapi itu mahal itu nilainya. Dan itu kalau dilihat sama semua orang bisa jadi amal jariah. Ditonton di Islam itu indah ditayangkan. Iya. Berarti bisa. Nah hati-hati. Ini juga jujur dalam janji ini kadang-kala kita kan berjanji. Mau datang siang kan, jam sekian aku datang ya. Hati-hati. Jangan sampai telat karena itu ada jujur di dalamnya. Dan yang terakhir kalau bisa minta tolong jujur dalam perbuatan di mana kita dalam kenyataan ketika kita berinteraksi kita melakukan perbuatan harus jujur itu. Dari hal kecil aja sebenarnya harus belajar jujur ya Ustaz ya. Dari hal kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari kecil disebut al-amin dan sebagainya dan memang itu mahal itu jujur. Iya, kadang-kadang kita hal kecil aja dititipin bohong aja, sepele apa-apa gitu. iya. Tapi giliran yang besar baru mau jujur. Kalau hal kecil sepele apa segala macam. Enggak, ya, dari gitu ya. karena batu kerikil kecil yang membuat kita jatuh. Oh, Masya Allah. Tuh, kita belajar nih sekarang untuk jujur dalam segala hal nih. Segala Sebagai hal. satu ini ya, Masya Allah. Ustadz Maulana, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Lanjut lagi yuk, tadi udah 7 ya. Yang ke-8 kira-kira apa nih? Katanya rezeki spesial ini tanggung jawabnya besar. Bahkan Habib katanya bisa memberatkan setiap orang nanti ketika hisab. Allah. Apa itu Habib Abdullah? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Saya mohon izin. Silakan, jelasin, Habib. Bang Sony, guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, ini kita sudah sampai yang ke-8, mohon dicatat para jamaah. Rezeki ke-8, rezeki yang sangat spesial yaitu sifat wibawa dan kepemimpinan. Saya mau bahas yang tentang kepemimpinan dulu ini. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai leadership. Ini leadership hanya orang-orang khusus yang memiliki daripada sifat kepemimpinan. Dan ini tentu dimiliki oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya adalah pemimpin. Kita semuanya adalah pemimpin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang pemimpin negara, tentang pemimpin terhadap rumah tangga, tentang pemimpin seorang pembantu, pemimpin terhadap harta-harta yang diamanatkan oleh majikannya. Maka Nabi Muhammad SAW menyimpulkan, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, baik pemimpin terhadap anggota tubuh kita, baik pemimpin terhadap keluarga kita, baik pemimpin terhadap negara dan lain sebagainya, dan kita bertanggung jawab terhadap apapun yang kita diamanatkan. Maka pemimpin harus amanat terhadap apa yang disampaikan. Tadi udah disampaikan sama guru kita Ustadz Maulana, jujur itu mahal. Makanya nggak semua orang punya sifat jujur. Pastinya seorang pemimpin punya sifat jujur. Kemudian yang kedua, tentu kepemimpinan melahirkan yang namanya haibah. Apa haibah? Yaitu wibawa. Nabi Muhammad SAW ketika seseorang melihat Rasulullah, man ra'ahu badihatan habah. Orang baru ketemu sama Nabi Muhammad SAW udah gentar. Tapi saya ulangin, bukan takut ya. Bukan takut, tapi segan. Segan tapi cinta. Ada segan tapi enggak cinta. Tapi ini segannya sangat dicintai baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Al-Barra bin Azib, saking wibawanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia mau nanya sama Rasulullah, pertanyaannya ditunda sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun nunda pertanyaan, saking berwibawanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan saking berwibawanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat kalau duduk di sampingnya Rasulullah SAW, ka'annahum fi ru'usihimut thair. Kalau para sahabat duduk bersama Rasulullah, seakan-akan burung hinggap di atas kepala mereka. Mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini mudah-mudahan jamaah Islam itu indah punya sifat wibawa ini kita semuanya. Seorang ibu rumah tangga punya wibawa terhadap anak-anaknya. Seorang
bapak punya wibawa terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang pimpinan baik tingkat RT, RW dan lain sebagainya punya wibawa terhadap masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah ini semuanya dilahirkan dengan apa? Dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan kejujuran dan juga tidak mencederai lisannya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan subhanallah, apakah orang yang wibawa nggak boleh bercanda? Kita wibawa nih, jaga wibawa kita. Jaim ibaratnya kalau bahasa sekarang, jaga image. Apakah kita nggak boleh bercanda? Boleh bercanda. Nabi Muhammad SAW bercanda. Beliau mizah, beliau bercanda dengan orang-orang yang di sekitarnya. Tapi apa? Tapi bercandanya tidak menyakiti terhadap orang lain. Wallahu ta'ala alam. Tapi gimana caranya kalau untuk orang kayak aku jadi wibawa Pak? Tegakin badan, beratin suara gitu. Udah gede badannya. Enggak ya, Bib, ya? Nggak harus kayak gitu ya? Insya Allah ibaratnya kita dengan hal-hal yang baik menjadi berwibawa. Oh baik, Masya Allah. Terima Masya Allah, kasih penjelasannya barakallahu Habib fikum. Abdullah. Jamaah aku punya tayangan lagi nih. Kisah istri yang setia menemani suaminya yang disabilitas. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Syederalun, pria disabilitas berusia paruh baya ini adalah Ibnu Hazar, 45 tahun, warga desa Blangmancung, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Cacat fisik pada kedua kakinya membuat Ibnu Hazar tak bisa berjalan normal. Meski cukup mandiri melakukan kegiatan sehari-hari, kehidupannya tak terlepas dari dampingan sang istri Rahmani, 40 tahun. Setidaknya sejak 18 tahun usia pernikahan mereka. Bahkan cinta keduanya kini makin lengkap dengan kehadiran Bahagia Arafi, anak laki-laki mereka yang saat ini berusia 9 tahun. Sebagai ayah, status disabilitas Ibnu Hazar tetap saja menjadi tulang punggung utama bagi keluarganya. Dengan terus tersenyum dan tanpa keluhan, Ibnu Hazar bahkan cukup cekatan sebagai mekanik kendaraan. Dan lagi-lagi sang istri Rahmani setia mendampingi Ibnu Hazar saat mencari nafkah, memperbaiki kendaraan konsumennya. Menurut Rahmani, cacat yang diderita suaminya sudah berlangsung sejak kecil karena sakit. Namun Rahmani mengaku tidak ada kekurangan dari segi apapun, termasuk kasih sayang dan cinta dari sang suami. Insya Allah pasangan sehidup sesurga ya jamaah yang Ya ada di Rabb, rumah. amin. Amin ya Allah. Amin, amin, Rabbal alamin. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki yang berikutnya yang spesial ini aku mau nanya sama Ustadz Syam, benarkah ini sulit banget nih Ustadz Syam karena ujian ini berhubungan dengan ujian kekurangan dan penyakit karena saking sulitnya ada hubungannya dengan itu nih, saking spesialnya. Adakah seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Jadi salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rezeki yang spesial yang dimasukkan oleh tim Islam itu indah dalam tema kita pagi hari ini, yakni kesetiaan. Kesetiaan. Kenapa kesetiaan itu mahal? Karena tadi dibilang menyangkut penyakit, menyangkut yang namanya kekurangan. Karena ada satu ungkapan seorang lelaki diuji adalah ketika dia punya uang. Ya, ke seorang wanita akan diuji ketika dia nggak punya apa-apa atau pasangannya nggak punya apa-apa. Ada juga yang mengatakan seorang istri diuji ketika suaminya lagi nggak punya apa-apa. Tapi seorang suami diuji adalah ketika istrinya sedang sakit. Jadi kalau istri merawat suami yang sakit itu biasa. Tapi kalau suami yang merawat istri yang sakit itu yang luar biasa. Dan dicontohkan oleh guru kita Ustaz Maulana, Masya Allah, Subhanallah. Dan juga ternyata kalau perempuan istri diuji kalau suaminya sedang nggak punya duit gitu. Jadi kalau suami sakit tapi punya duit banyak yang masih setia. Banyak ya, benar. Tapi kalau udah sakit nggak punya duit lagi banyak yang ninggalin gitu. Ya, benar. Tapi insya Allah penonton Islam itu indah, jamaah Islam itu indah, setia. Karena setia itu bukan hanya terhadap pasangan. Tapi setia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi SAW. Kenapa kesetiaan menjadi rezeki yang spesial? Karena ternyata ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah berikan aku nasihat yang aku nggak bertanya lagi setelahnya. Gitu. Jadi dia pengen diceramain tapi jangan panjang-panjang. Jadi kalau gitu istilahnya, Habib pengen diceramain dong tapi nggak usah banyak-banyak ya gitu. Jadi ada yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan aku nasihat, setelah itu aku nggak mau nanya lagi. Jadi kasih aku nasihat yang gampang gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah, setialah terhadap la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah dan kesetiaan itu adalah kunci surga.
Kunci surga miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi nggak bisa juga kita pakai kunci ini kalau nggak ada istiqomahnya, kesetiaannya. Maka jangan diremehkan rezeki yang spesial ini adalah kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesetiaan akan menimbulkan apa? Satu, dia akan kuat akan cobaan yang akan datang menerpanya. Seorang suami ketika diuji rumah tangganya, cobaannya banyak sekali, masa pandemi atau apapun cobaannya, tetap setia. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dengan kesetiaan saya bisa melewati cobaan ini. Kemudian tetap teguh pendiriannya karena istiqamah, kesetiaan tadi. Dan ini adalah yang namanya al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah, kesetiaan itu adalah lebih baik daripada ribuan atau 1000 daripada karamah atau kemuliaan. Maka istiqamah atau kesetiaan itulah yang sangat penting. Namun banyak orang yang mampu setia kepada pasangannya tapi tidak setia kepada Allah. Dia menjaga perasaan pasangannya tapi tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling penting untuk kita setia adalah setia kepada agama kita. Ini buat teman-teman milenial, banyak mungkin yang mamerin kesetiaannya kepada pasangannya walaupun mungkin belum halal, naudzubillah min dzalik gitu ya. Tapi yang paling penting adalah pasangan halalnya. Tapi ternyata banyak di antara kita ketika dia setia sama pasangannya, akhirnya dia ketika dikhianati sama pasangannya, dia nggak setia juga sama Allah. Banyak yang ditinggal oleh pasangannya malah lepas hijab. Subhanallah. Banyak yang ditinggal oleh pasangannya malah nggak mau sholat lagi. Kenapa? Dia merasa dikhianati oleh pasangannya dan Allah. Padahal Allah tidak pernah mengkhianati kita. Maka jagalah kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah juga selalu menjaga kita. Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menjawab kembali pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga kita akan berdoa bersama-sama. Tetap di Islam itu Indah ya, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah.